Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman. Alhamdulillahi bi ni'matil islam. Alhamdulillahi bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih menitipkan kepada kita jutaan kenikmatan yang jelas kita tidak bisa mengejanya satu demi satu. Seandainya ada di antara kita yang mau mencoba untuk memaksa berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pesan yang luar biasa dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada kita bil khusus umatnya, dan manakala kita mampu untuk mengejawantahkan dan manakala mampu kita untuk melaksanakan 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah kalian, bertakwalah kita semuanya di mana saja kita berada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita tidak hanya diminta untuk bertakwa saat kita berada di masjid saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa ketika kita mendengar pengajian saja, ketika kita sedang sholat saja, ketika kita sedang tilawatul Quran saja. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah kalian atau kita semuanya di mana saja kita berada. Ketika kita berada di rumah, maka kita harus bertakwa. Ketika kita berada di jalanan, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di kantor, berada di tempat-tempat yang lain, maka kita diminta, disuruh, diperintahkan oleh agama ini untuk bertakwa. Dan ketika kita berada di dalam sendiri maupun dalam keramaian, kita tetap diminta oleh Allah, oleh agama ini, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Terkait bertakwa, ada satu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Al-Imran, ada beberapa indikasi, ada beberapa karakteristik orang-orang yang dikatakan bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Jika kita
mungkin habis gajian, jika kita mungkin habis dapat proyek, kita mengeluarkan untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat dan lain sebagainya, mungkin kita lebih mudah. Namun ternyata perintahnya adalah lapang maupun sempit. Juga selanjutnya adalah diminta untuk menahan amarah. Dan yang selanjutnya adalah memaafkan. Ada yang menarik menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk meminta maaf. Adanya adalah memaafkan. Mungkin salah satunya di surat Al-Maidah ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik. Saya kira kita semuanya sepakat, kita adalah orang-orang yang setiap hari memproduksi dosa. Suka tidak suka, kita harus sepakat itu. Kita adalah orang-orang yang setiap hari memproduksi dosa. Mungkin dosa banyak, mungkin salah satunya sholat kita tidak khusyuk, sholat kita riya mungkin, amalan kita riya mungkin, kita menyakiti hati mungkin, dan lain sebagainya. Makanya ada kanal yang lain, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik. Inilah indahnya Islam, di mana kita melakukan kesalahan-kesalahan, ada kanal untuk memperbaikinya. Dan salah satu perbaikan itu adalah, salah satunya adalah kita menjaga sholat. Saya ingat betul apa yang diwasiatkan, apa yang dipesankan oleh guru-guru kita. Seandainya kita dalam keadaan selemah-lemahnya iman kita, maka seharusnya kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada alasan kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sakit kita, sedih kita, bahagia kita, kaya kita, miskin kita, harus kita melaksanakan sholat. Dan ada sebuah ayat di surat Thaha, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ini adalah sebuah ayat yang sangat luar biasa yang diberikan wabil khusus kepada para keluarga, para ayah, para ibu, untuk wa'mur ahlaka, untuk merintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Jadi sholat itu harus penuh dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, lewat sholat kita. Karena kesibukan, karena anak, karena mencari rizki. Kadang ada berbagai macam alasan-alasan itu. Padahal kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kata Allah, kami tidak meminta rizki darimu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam sebuah buku yang saya baca, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, mad-din, ya Rasulullah, apakah agama itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, ad-din ahsanul khuluq, agama adalah akhlak yang baik. Jadi 3 pesan. Yang pertama adalah bertakwalah kita di mana saja kita berada. Yang kedua adalah iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang kita lakukan yang jahat. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan,
dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.